Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Satu sukacita kalau malam hari ini dimanapun kita berada, mungkin kita berbeda tempat, tapi kita percaya Tuhan mengasihi setiap kita dimanapun kita berada. Mari nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kita rindukan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan memulihkan setiap kita. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Kami perlu Engkau hari-hari ini Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu ya Bapa. Kami perlu kuasa-Mu menguatkan, meneguhkan iman kami. Kondisi hari-hari ini Tuhan yang tidak menentu, kami datang menyembah-Mu. Kami bawa hati kami. Kami rindu lawat kami malam hari ini Tuhan. Pulihkan kekuatan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi setiap hati kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam
rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami aman Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan hari-hari ini. Tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia ini selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Yes. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu.
percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada malam hari ini, yang sakit Tuhan jamah, yang sedang mengalami kelemahan Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi tantangan hari-hari ini, kami percaya ketika kami memiliki Allah dalam hidup kami, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, sanggup memulihkan kami dimanapun kami berada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Saat malam hari ini Engkau bergerak dimanapun kami berada Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada mujizat, ada kelepasan yang Tuhan kerjakan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Amin. Dia ubah hidupku, barui hatiku Tuhan, hatiku. Sesuatu pemulihan terjadi, pemulihan dan kesembuhan terjadi, kesembuhan dan kelepasan terjadi, kelepasan dan mujizat terjadi, mujizat dan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kelepasan, kemenangan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan, dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dalam hadirat-Mu ada mujizat. Dan kami percaya lewat kebenaran yang kami akan dengar pada malam hari ini, ada kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dari setiap kami Bapa. Dan kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Tidak masalah kita menghadapi pergumulan hari-hari ini, sebab saya percaya bahwa pergumulan di tangan Tuhan adalah alat untuk mendewasakan kita. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28 mencatat ada seorang perempuan Siro
Sirofenesia yang mengalami kemenangan dalam pergumulannya karena dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa pada waktu Yesus masuk ke daerah Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan Sirofenesia yang datang dan berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, sebab anakku sangat menderita kerasukan setan dan hampir mati. Tetapi Yesus sama sekali tidak mengubrisnya. Bahkan malah murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, suruh ia pergi, untuk apa ia mengikuti kita, dengan berteriak-teriak. Tetapi wanita Sirofenesia ini tidak putus asa, bahkan dia mendekat Yesus dan berkata, tolonglah aku. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Tetapi wanita ini tidak putus asa, dia tetap datang dan mendekati Yesus dan berkata, tolonglah aku, anakku sangat menderita karena kerasukan setan. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Tetapi wanita Sirofenesia ini berkata, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu juga makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Menarik sekali mendengar jawaban daripada wanita Sirofenesia ini. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 kunci yang saya mau bagikan hari ini. Bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kunci yang pertama, jangan kecewa dengan keadaan. Wanita Sirofenesia ini tidak kecewa dengan keadaan, tidak kecewa, tidak marah dengan murid-murid Tuhan Yesus ketika berkata suruh ia pergi, untuk apa ia mengikuti kita, dengan berteriak-teriak. Bahkan dia tidak kecewa dengan Yesus waktu Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Dia tidak menyalahkan keadaan, tetapi dia tetap datang kepada Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, mari datanglah seperti wanita ini, karena dia percaya Yesus alamat yang tepat, solusi daripada masalah yang sedang dialami. Ketika dia datang kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Alkitab berkata anaknya menjadi sembuh. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, waktu kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini, percayalah di balik masalah, di balik pergumulan kita, ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong, bahkan memberkati kehidupan kita ketika kita tidak kecewa dengan keadaan. Jangan marah dengan situasi yang ada hari-hari ini. Mungkin engkau berkata, kenapa aku yang harus mengalami? Kenapa orang tuaku yang harus sakit? Kenapa anakku yang harus sakit? Kenapa pekerjaanku mengalami resesi? Kenapa aku mengalami situasi yang serba tidak mengenakan? Percayalah bahwa di balik masalah, di balik pergumulan yang kita alami, ketika kita tetap sabar menantikan Tuhan, saya terlalu percaya tangan Tuhan yang kuat akan menolong kita, memampukan kita, dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Winston Churchill justru mengalami terobosan di usia yang tidak muda. Pemenang penghargaan Nobel, 2 kali terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris tahun 1941, 1945, dan 1951 sampai 1955 justru mengalami kemenangan, terobosan di usia yang tidak muda. Kenapa? Dia pernah berapa kali gagal, dikecewakan, tetapi dia tetap percaya dan tidak menyalahkan situasi dan keadaan. Tetapi dia percaya bahwa di balik pergumulan yang sedang dialami, ada Tuhan yang sanggup menolong dia dan memberikan dia kekuatan sehingga dia mampu melewati setiap persoalan dalam kehidupannya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan dan jangan pernah kecewa dengan keadaan, karena Tuhan itu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, kunci yang kedua, bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan seperti wanita Sirofenesia ini adalah jangan mudah putus pengharapan.
Apa sikap ketika Tuhan berkata tidak? Apa respon hati kita? Apakah kita tetap sabar menunggu waktu Tuhan? Karena saya percaya bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Alkitab berkata dalam Roma pasal yang keempat ayat 18-20 mencatat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham juga berharap kepada janji Tuhan. Karena firman Tuhan datang kepada Abraham, engkau punya keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Umur Abraham sudah hampir 100 tahun. Bahkan Alkitab berkata Sarah sudah mati haid. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak ragu. Dia tidak kehilangan pengharapan. Sama dengan wanita Sirofenesia ini. Dia tidak kehilangan hope, tidak kehilangan pengharapan. Tetapi dia percaya bahwa pribadi yang sedang dihadapi adalah pribadi yang sanggup menolong dia. Karena dia yakin bahwa solusi yang terbaik dalam hidupnya adalah Yesus sebagai pribadi, sebagai sumber mujizat, bukan orang lain, bukan murid-murid, tetapi dia tetap berharap bahwa suatu saat nanti Tuhan akan berkata, pulanglah. Saya percaya bahwa orang yang tidak mudah putus pengharapan adalah pribadi yang akan mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Annie Johnson Flynn, ia adalah seorang penderita kanser, lumpuh, dan seorang anak yatim. Secara manusia kehilangan pengharapan. Tidak ada yang mensupport dia. Namun di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan yang ia alami begitu berat, ia tetap bersyukur sehingga bisa mengarang tidak kurang dari 6.000 lagu rohani. Lewat karyanya, lewat apa yang dia lakukan, ada banyak orang yang diberkati. Ini menggambarkan bahwa orang yang tidak mudah putus pengharapan, itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Bayangkan seorang yang lumpuh, seorang yang mengalami sakit kanser, bahkan divonis oleh dokter tidak akan mengalami umur panjang karena penyakitnya. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya yang dia alami yang begitu berat, dia memiliki kekuatan iman. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia menciptakan 6.000 lagu rohani. Dan lewat karyanya nama Tuhan dipermuliakan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mari jangan mudah putus pengharapan. Jangan mudah kehilangan sukacita dan damai sejahtera sekalipun kita mengalami pergumulan yang mungkin berat hari-hari ini. Percayalah ketika tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu datang menjamah kita, saya percaya kita yang sakit disembuhkan Tuhan, kita yang lemah dikuatkan Tuhan, kita yang susah dihibur oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Mari kita andalkan Tuhan, tetap memiliki pengharapan, karena pengharapan itu adalah kekuatan iman kita untuk kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kunci yang ketiga, bagaimana kita mengalami kemenangan, bahkan mendapat kekuatan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, adalah yang ketiga, miliki respon hati yang benar. Bayangkan, Yesus berkata kepada wanita Sirofenesia ini di dalam ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Waktu kadang-kadang kita diperlakukan mungkin tidak adil. Yesus tidak berkata kepada wanita ini, engkau anjing, tidak. Yesus sedang menggambarkan bahwa yang berhak menerima mujizat itu adalah bangsa Israel secara jasmani, keturunan Abraham. Sedangkan dia bukan orang percaya, dia bukan bangsa Israel, dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, bahkan di hati wanita Sirofenesia ini, dia percaya bahwa dia juga berhak untuk menerima kesembuhan bagi anaknya. Karena dia ada diciptakan dan kehendak Tuhan ada, dia ada. Saudara-saudara, saya percaya bahwa mujizat adalah bagian dalam kehidupan kita. Kesembuhan adalah hak kita. Diberkati, sehat
adalah hak kita, milik kita. Oleh sebab itu miliki respon hati. Waktu kita menghadapi pergumulan, waktu kita menghadapi tantangan, persoalan dalam hidup ini, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang baik. Bukan soal benar dan salah, tetapi sikap respon hati kita yang akan menentukan kita sebagai orang-orang yang menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menguatkan iman kita sehingga kita tetap kuat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari jangan kecewa, jangan putus asa, jangan putus pengharapan dan miliki respon hati yang benar. Saya percaya kita akan mampu mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada, pergumulan apapun yang sedang kami alami, kami yang sakit, kami berkata aku sembuh. Kami yang sedang terintimidasi oleh ketakutan, kebimbangan, kami perkatakan firman bahwa Tuhan tidak beri kami roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih. Kami yang sedang bergumul dalam ekonomi, pekerjaan, keuangan hari-hari ini, dibuka jalan oleh Tuhan. Kalau wanita Sirofenesia ini doanya didengar oleh Tuhan sehingga anaknya menjadi sembuh, kami percaya kami yang menyaksikan acara ini kami juga dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari kita bawa yang terbaik. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau tetap yang terbaik. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang kami mengucap syukur. Tidak akan pernah menyerah Tuhan. Walaupun saat ini, saat corona sedang mewabah di mana-mana, kami tidak menyerah pada apapun Tuhan. Karena kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Dalam segala perkara rencana yang lebih besar dari sebuah yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat
Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yes, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang kami bisa. Yes, amin. Kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Untuk setiap kita yang berada di rumah, mari angkat tanganmu, percaya kuasa kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak terbatas, Dia ada di sini, Dia ada di rumah Bapak Ibu. Angkat pujianku. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami percaya rencana-Mu hebat dan luar biasa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami Kau jadikan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Setiap Bapak Ibu yang berada di rumah yang ikut doa bersama dengan kami, percayalah kita sama-sama pemenang. Haleluya. Malam hari ini juga kami angkat tangan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Amin. Kami mengasihi bangsa kami melebihi apapun dari hidup kami Tuhan. Kasihi bangsa kami Yesus. Berkati Indonesia Tuhan. Haleluya. Lawat negeri kami Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, amin. Yang layak ditinggikan, haleluya, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus
angkat suaramu, buka mulutmu, perkatakan iman, perkatakan berkat buat Indonesia. Kita angkat tangan kita bersama-sama dan percaya ada kuasa Tuhan yang terlepas atas Indonesia. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja atas bangsa kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara perkatakan berkat buat Indonesia. Kami berkati bangsa kami Tuhan. Kami berkati negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus lawatan Tuhan terjadi. Kami percaya Tuhan. Kami percaya temukan kami anak-anak Tuhan yang saat ini dimanapun kami berada. Yang mengangkat tangan bagi Tuhan. Mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan atas bangsa kami. Karena firman-Mu berkata, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan akan memulihkan negeri mereka. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau dengar doa anak-anak-Mu, Engkau dengar doa umat-Mu ya Tuhan. Kami yang mengangkat tangan kami Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kami mohon kasih karunia-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Pengampunan-Mu turun atas Indonesia Bapa. Kami rindu lawat negeri kami. Pulihkan Indonesia Tuhan. Sembuhkan negeri kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama berdoa buat pemulihan negeri, pemulihan ekonomi di atas bangsa ini. Mari berkati para pengusaha-pengusaha, para pelaku-pelaku bisnis, orang-orang yang hari-hari ini juga terdampak oleh pandemi ini. Kita mohon pemulihan dan kuasa Tuhan bekerja atas usaha pekerjaan mereka. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini di PHK, hari-hari ini membutuhkan anugerah Tuhan. Mari datang dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan memulihkan engkau, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan buka pintu-pintu anugerah, Tuhan akan membuka pintu-pintu kasih karunia. Tuhan tolong pelaku-pelaku bisnis, para pedagang-pedagang Tuhan. Mari Tuhan perekonomian di atas bangsa kami boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama juga berdoa untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Mungkin juga ada yang isoman-isoman hari-hari ini. Kuatkan imanmu, perkatakan iman bahwa engkau disembuhkan oleh Tuhan, bahwa engkau dipulihkan oleh Tuhan, bahwa dalam nama Yesus bilur-bilur Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Engkau yang sedang di rumah sakit, saat ini katakan dengan iman, aku sehat, aku sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau penyembuh, Engkau pemulih kami. Kami berdoa untuk para dokter Tuhan, para perawat-perawat, mereka yang ada di garis depan Tuhan. Engkau mengurapi dan memberkati mereka. Engkau beri kekuatan buat setiap mereka ya Tuhan. Biar kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan juga mengalir atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga berdoa mengingat setiap keluarga-keluarga yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada suami atau istri atau anak-anak, mari kita bergandengan tangan bersama-sama dimanapun engkau berada. Minta lawat Tuhan, minta anugerah Tuhan buat setiap keluarga-keluarga, rumah tangga Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Ada kasih Tuhan yang mengalir, ada kasih Tuhan yang memulihkan, ada kasih Tuhan yang menyatukan, ada pengampunan, ada kasih yang mengikat satu dengan yang lain. Kalau ada rumah tangga yang ada di ambang perceraian hari-hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon pemulihan-Mu terjadi ya Tuhan. Kami mohon kasih-Mu memulihkan setiap mereka ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pujian penyembahan kita malam hari ini, angkat suara mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa penyembahan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Bersyukur buat kekuatan yang Tuhan beri. Bersyukur buat kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Bersyukur buat doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Pujian pengagungan hanya bagi Tuhan. Raja di atas segala raja. Allah di atas segala Allah. Allah yang layak terima pujian. Allah yang layak terima hormat. Allah yang layak terima kemuliaan. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur berterima kasih. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Puji Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Saya percaya Tuhan memberi kemenangan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.